Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Membina Kehidupan Abadi atau Perumpamaan-Perumpamaan Tuhan Yesus. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini memberikan kepada kita suatu kegembiraan surga dimulai di dalam keluarga ketika para orang tua beriman menuntun langkah anggota keluarga dalam keteraturan dan berdisiplin baik. Sehingga keluarga itu bukan hanya takut akan Tuhan tetapi menghormati dan memuliakan Dia oleh pengaruh mereka terhadap keluarga lain, dan mereka akan menikmati keharmonisan surga serta upaya yang mulia dan abadi. Inilah ajakan bagi setiap keluarga-keluarga yang ada di dunia ini untuk selalu menciptakan suasana yang harmonis sehingga kita pun dapat memancarkan akan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Ya, pada saat ini kita akan membahas nasihat firman Tuhan dengan judul Kesemua Jalan dan Lintasan bab atau pasalnya yang ke-18. Juru selamat menjadi seorang tamu dalam pesta seorang Farisi. Ia menerima undangan dari orang kaya maupun dari orang miskin, dan menurut kebiasaannya ia menjalin pemandangan di hadapannya dengan pelajaran-pelajaran kebenaran. Di antara orang Yahudi, pesta yang kudus itu dihubungkan dengan segala pesta raya nasional dan keagamaan. Bagi mereka ini merupakan suatu lambang dari berkat-berkat kehidupan yang kekal. Pesta raya di mana mereka akan duduk bersama Abraham, Ishak dan Yakub, sementara orang kafir berdiri di luar dan memandang dengan mata yang penuh keinginan, adalah suatu tema yang suka mereka renungkan. Pelajaran amaran dan pengajaran yang ingin diberitakan Kristus sekarang dilukiskan dengan perumpamaan jamuan yang besar. Orang Yahudi bermaksud hendak membatasi berkat-berkat Tuhan baik untuk yang sekarang dan untuk kehidupan masa mendatang. Pada diri mereka sendiri, mereka menolak rahmat Tuhan kepada orang kafir. Oleh perumpamaan itu, Kristus menunjukkan bahwa mereka sendirilah pada saat ini yang menolak undangan rahmat, panggilan kepada kerajaan Tuhan. Ia menunjukkan bahwa undangan yang telah dianggap remeh harus dikirim kepada orang yang tidak mereka pedulikan. Dari orang-orang yang kalau bertemu dengan mereka menanggalkan jubah mereka, seolah-olah orang itu adalah orang yang berpenyakit kusta yang harus dijauhkan. Dalam memilih tamu-tamu untuk menghadiri pestanya, orang Farisi mengikuti kepentingan dirinya sendiri. Kristus berkata kepadanya, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Di sini Kristus mengulangi pengajaran yang telah diberikannya kepada Bani Israel melalui Musa. Dalam pesta-pestanya yang suci, Tuhan telah memimpin bahwa orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang. Perjamuan ini haruslah menjadi pelajaran yang praktis bagi Bani Israel. Kepada mereka diajarkan mengenai kegembiraan sikap suka menerima tamu yang baik. Sepanjang tahun orang perlu merawat orang yang berduka cita dan miskin. Dan pesta-pesta ini mengandung pelajaran yang lebih luas. Berkat-berkat rohani yang diberikan kepada Israel bukan untuk mereka sendiri saja. Tuhan telah memberikan roti hidup kepada mereka agar mereka dapat membagikannya ke dunia ini. Tugas ini tidak dipenuhi mereka. Perkataan Kristus adalah merupakan suatu teguran kepada sifat mereka yang mementingkan diri sendiri. Kepada orang Farisi, perkataannya tidak sedap didengar. Dengan pengharapan hendak mengalihkan percakapan ke bidang yang lain, salah seorang dari mereka dengan nada hikmat berkata, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Tuhan." Orang ini berbicara dengan kepastian betul, seolah-olah ia sendiri sudah pasti punya tempat dalam kerajaan itu. Ya, jadi bagaimana Tuhan kita? Ya, Tuhan yang maha adil. Dia memberikan suatu pelajaran kepada kita pada saat ini, untuk kita tidak menjadi orang-orang yang angkuh atau orang-orang yang sombong atau orang-orang yang suka meninggikan diri. Tetapi bagaimana kita harus meminta tuntunan Tuhan
sehingga Dia dapat mengajarkan kita untuk mempunyai roh kerendahan hati, sehingga kita dapat membagikan akan setiap berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kristus membaca hati orang yang berpura-pura itu, dan sambil menatap kepada orang itu, Ia membeberkan di hadapan mereka tabiat serta nilai dari kesempatan-kesempatan mereka sekarang. Ditunjukkannya kepada mereka bahwa mereka mempunyai suatu bagian yang harus dilaksanakan pada saat itu, agar dapat ikut serta dalam kebahagiaan masa depan. Ada seorang, katanya, mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Ketika saat pesta diadakan sudah tiba, tuan rumah mengirimkan hambanya kepada tamu yang diundang dengan berita yang kedua, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi suatu sikap tidak peduli telah ditunjukkan. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Tidak ada satupun dari dalih-dalih ini berdasar pada keperluan yang sungguh-sungguh. Orang yang harus pergi melihat sebidang ladang, tanah itu sudah dibelinya. Pergi dalam keadaan tergesa-gesa untuk melihat dan membuktikan bahwa perhatiannya sepenuhnya diserap dalam barang yang dibelinya. Lembu itu juga telah dibawa. Ini membuktikan bahwa ia hanyalah hendak memuaskan kepentingannya. Dalih yang ketiga merupakan alasan yang tidak berbeda pula. Fakta bahwa tamu yang diundang itu telah kawin tidak perlu merintangi kehadirannya dalam pesta itu. Istrinya juga akan disambut, tetapi ia mempunyai rencana sendiri untuk bersenang-senang. Dan tampaknya ini baginya lebih baik daripada pesta yang telah dijanjikan akan dihadirinya. Ia telah belajar untuk mencari kepelisiran dalam lingkungan masyarakat yang lain daripada lingkungan tamunya. Ia tidak meminta untuk dimaafkan, malah tidak menunjukkan sopan santun dalam penolakannya. Ucapan tidak dapat hanyalah suatu selubung menutupi kebenaran, saya tidak peduli. Segala dalih menunjukkan pikiran yang sudah dipenuhi terlebih dahulu. Bagi tamu-tamu yang dimaksudkan ini, kepentingan-kepentingan lain telah menyerap pikiran mereka. Undangan yang telah dijanjikan untuk dihadir disisihkan dan sahabat yang berhati murah itu terhina oleh sikap mereka yang tidak peduli. Dengan perjamuan besar itu, Kristus menggambarkan berkat-berkat yang dipersembahkan melalui Injil. Persediaan tidak kurang, yaitu Kristus sendiri. Ia adalah roti yang turun dari surga dan Dia mengalirlah sungai keselamatan itu. Juru selamat Tuhan telah memberitakan kepada orang Yahudi kedatangan juru selamat. Mereka telah merujuk kepada Kristus sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Dalam pesta yang telah disediakannya, Tuhan mempersembahkan kepada mereka pemberian yang terbesar yang dapat dianugerahkan surga. Anugerah yang tak terbilang. Kasih Tuhan telah melengkapi pesta yang mahal ini dan telah menyediakan perkara-perkara yang abadi. Jikalau seorang makan dari roti ini, kata Kristus, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Ya, jadi begitulah keadaan sekarang kita pada saat ini. Dalih-dalih yang didesakkan untuk menolak undangan ke pesta meliputi segenap alasan untuk menolak undangan Injil. Ya, orang mengaku bahwa mereka tidak dapat membahayakan masa depan duniawi oleh memberikan perhatian kepada tuntutan Injil. Mereka menganggap kepentingan duniawi itu lebih berharga daripada perkara-perkara yang kekal. Orang yang berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang, menggambarkan segolongan besar. Banyak orang yang membiarkan istri atau suaminya menghalangi mereka mendengarkan panggilan Tuhan. Nah, semuanya menolak panggilan juru selamat sebab mereka takut akan terjadi perpecahan dalam lingkungan keluarga. Mereka mengira bahwa dengan menolak untuk menaati Tuhan, mereka menjamin kedamaian dan kemakmuran rumah tangga, tetapi ini adalah suatu penipuan. Ya, jadi jangan sampai segala sesuatu rintangan itu menghalangi kehidupan kita untuk datang kepada Kristus, untuk datang menyambut akan Injil kebenaran itu. Biarlah kita mau bersama-sama bergandengan tangan. Apapun yang kita hadapi, ya kita harus mendahulukan akan nasihat firman Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya. Di sini juga dikatakan, tuan rumah beralih dari orang yang tidak mempedulikan undangannya yang megah, lalu mengundang segolongan orang yang lapar yang tidak memiliki rumah dan tanah.
Ya, ia mengundang orang yang miskin dan lapar dan yang mau menerima kedermawanan hati yang telah disediakan. Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, kata Kristus, akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Betapapun melarat makhluk manusia sehingga orang menghina dan menjauhkan diri daripadanya, mereka itu tidak begitu keji, begitu malang bagi perhatian dan kasih Tuhan. Kristus rindu orang-orang yang penuh beban, letih, dan tertindas datang kepadanya. Ia hendak memberikan kepada mereka terang dan kesukaan serta kedamaian yang tidak akan ditemukan di tempat lain. Orang-orang yang paling berdosa adalah sasaran kasihnya yang dalam dan sungguh-sungguh. Ia mengirimkan Roh Kudusnya untuk membujuk mereka dengan lemah lembut, berusaha menarik mereka datang kepadanya. Hamba yang membawa masuk orang miskin dan buta melaporkan kepada tuan rumah, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Di sini Kristus menunjukkan kepada pekerjaan Injil di luar lingkungan orang Yahudi, di jalan dan lintasan dunia ini. Ya, dengan menaati perintah ini, Paulus dan Barnabas berkata kepada orang Yahudi, memang kepada kamulah firman Tuhan harus diberitakan lebih dulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi Alkitab mengatakan bahwa pada akhir zaman manusia akan larut dalam mengejar keduniawian, dalam kepelisiran dan untuk memperoleh uang. Mereka akan menjadi buta kepada kenyataan-kenyataan yang kekal. Kristus berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana pula halnya kelak pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, jadi kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kita pada saat ini, biarlah kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya. Meminta akan tuntunan Tuhan, meminta akan rahmat Tuhan, sehingga kehidupan kita tidak membawakan suatu hal yang buruk di dalam hidup kita, sehingga kita akan jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa duniawi itu. Ya, undangan Injil harus disampaikan ke seluruh dunia, kepada semua bangsa, suku, dan bahasa, dan kaum. Pekabaran terakhir dari amaran dan pengasihan untuk menerangi seluruh dunia dengan kemuliaannya. Ia harus menjangkau semua golongan masyarakat, kaya dan miskin, tinggi dan rendah. Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Ya, jadi inilah ajakan bagi masing-masing kita. Dalam perintah untuk pergi ke semua jalan dan lintasan, Kristus menampilkan pekerjaan semua orang yang telah dipanggilnya untuk bekerja dalam namanya. Ya, janganlah kita menunggu jiwa-jiwa datang kepada kita. Kita harus mencari mereka di mana mereka berada. Bila mana firman itu telah dkhotbahkan di mimbar, pekerjaan baru saja dimulai. Banyak orang yang tidak akan terjangkau oleh pekabaran Injil kecuali pekabaran ini dibawa kepada mereka. Ya, jadi ada suatu pekerjaan yang harus dilakukan bagi orang kaya. Mereka harus dibangunkan terhadap tanggung jawab mereka sebagai orang yang dipercayakan dengan karunia-karunia surga. Mereka perlu diingatkan bahwa mereka harus bertanggung jawab kepada Dia yang akan menghakimkan yang hidup dan yang mati. Orang kaya memerlukan pekerjaanmu dalam kasih dan takut akan Tuhan. Ia terlalu sering berharap dalam kekayaan dan tidak menyadari bahayanya. Mata pikirannya perlu ditarik kepada perkara-perkara yang tahan lama. Ia perlu mengakui kesukaan kebajikan dan yang sejati yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Inilah ajakan Kristus bagi masing-masing kita. Tetapi tutur kata yang benar, jujur dari seorang putra atau putri Tuhan yang diucapkan dengan kesederhanaan
Kesederhanaan biasa mempunyai kuasa untuk membuka pintu kepada hati yang sejak lama telah ditutup terhadap Kristus dan kasih-Nya. Ya, sering kata-kata yang disediakan dan dipelajari dengan baik mempunyai pengaruh yang kecil. Tetapi tutur kata yang benar, jujur, yaitu akan memberikan suatu kuasa yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Hendaklah pekerja bagi Kristus mengingat agar dia tidak bekerja dengan kekuatannya sendiri, tetapi hendaklah dia memegang takhta Tuhan dengan iman dalam kuasa-Nya untuk menyelamatkan. Hendaklah dia bergumul dengan Tuhan dalam doa dan kemudian bekerja dengan segala kecakapan yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Ya, dan juga di sini Tuhan mengajak masing-masing kita, hamba-hamba Kristus harus mengikuti teladannya. Bila ia mengunjungi satu tempat ke tempat lain, ia menghibur orang sengsara dan menyembuhkan orang sakit. Ya, kita hidup dalam suatu masa di mana pekabaran pengasihan yang terakhir. Ya, jadi Kristus mengundang masing-masing kita untuk datang di bawah kaki salibnya, untuk menyerahkan akan kehidupannya kepadanya. Malaikat-malaikat menunggu membawa kabar ke surga bahwa seorang berdosa yang tersesat lainnya telah ditemukan. Penghuni surga menunggu siap sedia untuk memetik kecapinya dan menyanyikan sebuah lagu kesukaan bahwa satu jiwa yang lain telah menerima undangan ke pesta Injil. Biarlah kita mempersiapkan diri kita untuk menerima undangan Kristus, supaya kita sama-sama datang ke undangannya itu, sehingga kita dapat memperoleh akan hidup yang kekal itu. Biarlah kesempatan ini kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk terus menjalin hubungan baik dengan Kristus, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kita berada. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat menguatkan kehidupan kita. Biarlah kita boleh mengambil komitmen kita hari ini untuk terus berpegang kepada firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.